Saya pernah menulis bahwa menjelang pemilu ini terjadi perang yang sangat brutal antar elit politik. Disinyalir beberapa kasus seperti kasus Sambo ini meledak tidak dengan sendirinya. Ditangkapnya Surya Damadi bukan sekedar kasus alih fungsi lahan dengan gugatan negara sebesar 70 triliun rupiah lebih. Bocornya data intelijen dan informasi kelas A di puncak kekuasaan oleh hacker juga bukan sekedar hacker. Pergantian Ketua Umum P3 Suharto Monoarfa kepada Muhammad Mardiono yang juga Watimpres. Kisru politik ini terjadi karena P3 mencalonkan Sandi sebagai capres. Ada kekuatan yang tidak inginkan itu, kata teman. Elit tidak mau kasus Sambo melebar ke Satgasus yang dipimpin Sambo, karena bisa jadi masalah politik terhadap kekuasaan. Fokus saja ke pembunuhan. Kasus Surya itu dipaksakan soal kerugian negara. Karena kalau itu menjadi bahan pertimbangan hakim memvonis, maka itu akan jadi jurisprudensi. Akan banyak pengusaha yang kena pidana atas dasar kerugian negara. Akan banyak elit partai kena masalah, kehilangan sumber income. Lanjut teman, berprasangka. Di balik kasus akan mengubah posisi di mana berdiri dan bagaimana menyerang, ada 3 kemungkinan. Pertama, kasus Sambo dan Surya terkait dengan putaran uang besar dan sudah berlangsung lama dilakukan pembiaran. Di balik kasus itu ada partai yang secara tidak langsung ikut bermain. Dengan adanya kasus ini terjadi sumbatan pemasukan dan tentu juga mengurangi kekuatan kapital untuk menghidupkan mesin partai. Ini berdampak juga terhadap strategi koalisi dan capres. Kedua, kasus bocornya informasi BIN dan presiden oleh hacker. Walau sudah dibantah oleh pihak terkait, namun ini sudah mengancam jantung kekuasaan. Maklum, informasi ini akan jadi santapan media massa sebagai kekuatan keempat dalam sistem demokrasi. Kalau tidak ada kata kompromi di antara elit, pastilah akan bertambah ribut dengan informasi yang bisa memancing chaos politik. Tentu tidak ada satupun pihak inginkan ini. Ketiga, ada pihak yang ingin menggoncang negeri ini dengan memperbesar masalah BBM dan lainnya. Sebenarnya pihak ini hanya show of force ekstra parlementer. Ya, minta diajak bicara. Ajak-ajak kamilah membicarakan masalah bangsa ini. Dengar juga permintaan kami. Dengar juga aspirasi kami. Kalau enggak ya, sudah. Kira-kira begitu. Era SBY setelah periode pertama politik gaduh karena kasus Century Gate, Hambalang, EKTP, terus digoreng dan digiring ke ranah politik. Satu demi satu kader dan elitnya masuk bui. Tapi SBY melihat persoalan itu dengan jernih. Dia sadar tidak ada gunanya terus ribut. Dia sudah gagal. Ini sudah saatnya oposisi bangkit. Ya, dia melebarkan jalan bagi oposisi untuk memenangkan pertarungan politik. Silakan berkuasa, uruslah negeri ini, saya mundur saja. Ya, sama seperti kejatuhan Pak Harto dan Gus Dur. Bisakah proses politik memungkinkan Jokowi soft landing? Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Erizeli Bandaro yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Perang Brutal Elit Politik Jelang Pemilu 2024. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.